Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah ya'li darajati bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah wa al-lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Masih melanjutkan yang lalu, kita udah bahas tentang sifat perkara jaiz atau sifat perbuatan Allah. Perbuatannya Allah dan sifat perbuatannya gitu. Perbuatannya Allah ada satu, yaitu menciptakan atau meniadakan. Itu perbuatan Allah gitu loh. Hanya satu. Nah, sifatnya ada dua, yaitu tidak wajib menciptakan dan tidak mengambil keuntungan. Jadi perbuatan Allah itu apapun yang diciptakan itu boleh-boleh saja, gak ada yang wajib. Allah mau meniadakan boleh, mau mengadakan boleh gitu. Allah mau menjadikan orang itu taat boleh, mau menjadikan orang itu maksiat boleh gitu. Tidak ada kewajiban. Ini pahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di luar Ahlus Sunnah
Ada yang meyakini bahwa Allah itu wajib menjadikan sesuatu gitu. Seperti orang yang taat itu wajib dimasukkan ke surga menurut akal. Padahal itu wajibnya wajib syar'i gitu loh, wajib aridhi bukan wajib syar'i. Allah wajib menjadikan kebaikan. Allah itu harus baik. Kalau Allah nggak baik berarti Allah pelit katanya gitu. Kan Allah maha kaya. Masa ada orang miskin nggak ditolong, ada orang yang bodoh nggak dibikin pinter, ada orang yang nggak ngerti agama nggak dikasih hidayah. Kalau begitu Allah pelit gitu. Ya Allah itu harus menjadikan kebaikan untuk hambanya gitu. Dan bagi kita hal itu bagi Allah boleh-boleh saja. Jadi itu namanya hak prerogatifnya Allah. Allah nggak bisa diintervensi. Mau bikin apapun, jagat ini adalah miliknya Allah. Allah boleh saja menjadikan apapun di dalam kerajaannya gitu. Ada yang mau dikasih boleh, nggak dikasih juga boleh. Yang namanya pelit itu apa? Pelit itu apa? Pelit itu hak kamu saya tahan, padahal saya berlebihan. Itu pelit namanya. Kamu kerja sama saya nih, kamu jatahnya gajian, gaji kamu saya tahan atau saya potong, padahal saya punya harta yang banyak. Itu namanya pelit gitu loh. Tapi kalau itu punya saya sendiri, kamu nggak saya kasih, nah dari mana pelitnya? Itu loh maksudnya. Kalau itu punya kamu, saya nggak ngasihin, saya pelit disebutnya gitu loh. Kalau punya kamu terus saya rampas, saya dolim, beda lagi nih gitu loh. Jadi Allah nggak bisa disifati dengan pelit, nggak bisa. Gimana Allah disebut pelit, mau punyanya sendiri. Ada yang dikasih sama Allah 1 juta, ada yang dikasih 10.000. Katanya Allah pelit. Masa nggak sama? Pelit dong. Yang itu 1 juta, saya cuman 10.000 gitu loh. Jadi ada kelompok orang yang mengatakan kalau Allah begitu berarti Allah pelit. Jadi kembali tadi, yang mau dikasih itu miliknya Allah sendiri, maka Allah bebas membagikannya untuk siapa saja gitu loh. Kalau sekarang kan lagi musimnya orang bagi bansos. Ya, ini kebagian nggak? Nah, orang bagi bansos itu kebanyakan baginya ya rata. Ono ya beras sama minyak, beras sama minyak, beras sama semua. Karena ketika mereka membagikan, mereka punya tujuan agar milih gitu. Lah Allah bagiinya nggak punya tujuan, nggak punya gharad nih, nggak mengambil keuntungan, hingga Allah bebas bagiinya. Nggak ada yang mengikat Allah harus sekian ngasihnya, ya nggak ada. Pokoknya kalau mau kumpul, mau saya datang 200.000 rata semua. Allah nggak begitu, nggak. Ada yang dikasih lebih, ada yang dikasih kurang, ada yang dikasih, ada yang nggak boleh nggak? Kenapa boleh? Punya sendiri gitu loh. Umpama nih, ini gambaran.
ada orang paling kaya di dunia. Siapa? Umpamanya siapa? Roma Irama. Siapa? Umpamanya orang paling kaya datang nih, terus kamu dikumpulin, dia bagi-bagi duit, tapi baginya nggak rata nih. Ada yang kamu 10 miliar, kamu 1 juta, kamu 1.000, baginya nggak rata. Adil nggak? Adil nggak? Kata orang-orang Wahabi, kata orang-orang Mu'tazilah, nggak adil. Masa dia orang kaya ngasih cuma 1.000, yang itu 1 miliar, pelit dong dia. Jadi mereka salah ngartiin pelit gitu loh. Dia datang bawa uangnya sendiri gitu loh. Dia mau bagi-bagiin ya terserah dia, yang dia suka. Yang dia mau dikasih mana nih? Kamu ya dipanggil dikasih banyak, itu kan dia yang milih. Dia bagi sesuai kemauannya dia bagi bukan keterpaksaan. Dia bagi nggak ada kewajiban gitu loh. Hingga dia boleh bagi ya bebas. Ada orang yang kawin dikasih anaknya 10, ada. Ada yang nggak punya anak, ada yang anaknya cuman 2. Wah, nggak rata, nggak adil dong. Lah nggak adilnya di mana? Gitu loh. Jadi mereka salah memahami tentang yang namanya pelit gitu loh. Dianggap pelit itu kalau ngasih harus rata. Sebenarnya pelit itu nggak ada sebenarnya. Ente nih minta sama orang itu nggak ngasih, kamu anggap orang itu pelit, ya? Ada orang diminta, orangnya kaya, terus dia nggak ngasih, kamu anggap pelit. Sebenarnya dia nggak pelit, kamunya yang celamitan. Ngapain minta-minta ente? Uang dia sendiri, emang dia harus ngasih? Entenya celah. Hingga ketika ente nggak mendapatkan apa yang ente mau, ente mengata-ngatai orang itu, dasar kaya tapi pelit. Ada orang minta nggak dikasih, nah duitnya sendiri. Kok jadi ente ngata-ngatai orang pelit gimana sih gitu loh. Apalagi ini Allah. Hingga orang-orang ini mengatakan Allah wajib memberikan kebaikan untuk hambanya. Kenapa? Dia kaya, dia dermawan gitu loh, dia maha pemurah. Harusnya berarti di dunia ini nggak ada orang miskin dong, harusnya gitu mestinya. Kenapa kok masih ada orang miskin? Kenapa ada pengangguran? Butuhnya lain lagi itu mah. Jadi Allah bebas mau ngasih orang itu kerjaan, nggak ngasih kerjaan, mau ngasih harta, nggak ngasih harta, itu haknya Allah. Wong namanya hartanya sendiri. Ilmu, ada yang dikasih ilmu lebih, ada yang kurang, ada yang pas, ada yang haknya Allah. Karena pengetahuan miliknya Allah, hingga Allah bebas siapa aja mau dikasih haknya Allah. Wow, si anu dikasih ilmunya banyak sampai jadi ulama alim, saya nggak pinter-pinter, ya, itu hanya Allah. Ya, jadi yang pertama sifat kerjanya Allah tidak ada kewajiban, gitu. Terus kerjanya Allah tidak mengambil keuntungan. Allah mau ngasih apa-apa itu enggak terus Allah untung enggak. Terus kalau Allah ngasih sedikit,
kamu nggak nyembah Allah, Allah rugi gitu. Enggak. Ada orang yang dikasih hidayah, dia jadi orang iman. Ada orang yang nggak dikasih hidayah, dia jadi orang kafir. Hingga dia bermaksiat kepada Allah. Ketika Allah dimaksiati, Allah rugi. Allah dimaksiati itu bukan terpaksa. Memang Allah maunya dia memaksiati dirinya. Nah untuk apa? Ya mau dimasukin neraka nanti. Bukan Allah terpaksa, bukan. Oh tadinya mah saya pengennya dia itu nyembah saya. Cuman gara-gara dihalangi sama setan, akhirnya hidayah saya nggak sampai kepada dia. Kalau begitu orang itu maksiat berarti bukan atas maunya Allah, berarti Allah dimaksiati dengan terpaksa kalau begitu. Enggak, Allah dimaksiati itu memang maunya dia dimaksiati. Dengan apa? Menghalangi seseorang mendapatkan hidayah gitu loh. Makanya kata Allah apa? Kalau saya mau sedunia saya bikin sama iman semua. Tapi Allah nggak mau itu gitu loh. Berarti yang Allah mau ada yang maksiat, ada yang nggak maksiat gitu loh. Emangnya Allah bisa bikin sedunia iman semua, Bib? Nah, malaikat ada yang kafir, iman semua, taat semua, tasbih semua gitu loh. Jadi jangan kamu anggap bahwa Allah itu memberikannya karena sebuah tujuan agar orang itu menyembah dia, agar orang itu. Allah merintah kita sholat, ngasih kita hidayah, ngasih kita petunjuk Nabi, biar kamu taat sama Allah semua. Enggak. Makanya mengutus Nabi bagi Allah itu boleh-boleh saja. Ketika kita mendapatkan seorang Nabi, itu bentuk pemberian Allah yang baik banget gitu loh. Kalau nggak ngasih Nabi gimana? Ya gimana lagi, Allah yang punya hak. Mau ngutus Nabi boleh, nggak utus Nabi boleh. Daerah ini nih kok datang kiai, boleh nggak? Nggak ada kiai gimana? Ya boleh-boleh aja. Oh masa ada daerah nggak ada kiainya, Bib? Banyak nggak? Sampai orangnya harus keluar daerah untuk nyari guru. Ada yang orangnya seneng, udah bagus lah, nggak ada kiai, nggak ribet lah. Udah kiai mah ribet, nanti ada acara ini acara itu, udah aman beginilah, nggak ada kiainya lah. Ya sampai nggak ada Jumatan, nggak ada pengajian, nggak ada kiainya. Menjadikan satu daerah punya kiai, punya nabi, punya ustadz, itu boleh-boleh saja bagi Allah gitu. Bukan kewajiban, karena Allah nggak mendapatkan keuntungan dengan mengutus nabi. Oh kalau diutus nabi kan jadinya orang itu pada ibadah, terus nanti pada ibadah pada nyembah Allah, terus Allah untung. Itu pemahamannya, keyakinan orang yang menyembah dewa-dewa. Yang namanya dewa itu kalau ada hambanya yang nyembah, dewa itu tambah kuat. Kalau ada dewa terus pengikutnya ngirim sesajen, si dewa makan sajennya, dewanya tambah kuat. Nah Allah nggak begitu. Lo kira Allah butuh suplai kekuatan, butuh suplai tambahan dari ente? Kagak gitu loh. Ente mau nyembah ya syukur. Makanya walaupun Allah itu ngutus nabi, tetap yang namanya hidayah Allah yang ngasih gitu loh. Bukan terus kalau udah diutus nabi pasti orang itu iman semua. Enggak juga. Buktinya apa?
di sini diutus kiai, nggak semuanya ngaji, itu kan begitu. Tetap hidayah itu terserah Allah. Ada yang mau ngaji, ada yang nggak mau ngaji, walaupun udah ada kiainya. Gitu. Oh, kalau ada kiai harusnya ngaji semua. Ya, memangnya kiai bisa bikin orang ngaji? Kadang yang ustadznya aja nggak ngaji malah. Mau udah jadi ustadz masa ngaji? Ustadz mah ngajar dong. Jadi Allah ngutus Nabi itu tidak mendapatkan keuntungan, nggak punya tujuan agar nanti banyak yang nyembah dia, nggak ada yang maksiat, enggak. Tetap walaupun Allah ngutus Nabi, hidayah itu yang ngasih Allah. Kalau Nabi itu bisa ngasih hidayah, sedunia dapat hidayah semua. Kenapa? Karena Nabi itu harisun alaikum bil mu'minin. Nabi itu punya keinginan yang kuat agar kalian semua jadi orang iman, gitu loh. Tapi kan keinginan Nabi tetap nggak bisa menjadikan sesuatu. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Allah yang ngasih hidayah, dan hidayah itu boleh Allah yang milih siapa saja. Lah kalau yang nggak dikasih hidayah kan pada maksiat, ya nggak masalah. Masalahnya apa emang? Emang gue pikirin. Allah nggak rugi, nggak, gitu loh. Jadi ini yang harus kita kenali dari sifat perbuatannya Allah. Ketika kita mendapatkan sesuatu dari Allah, itu keberuntungan kita, itu anugerah kita, gitu loh. Itu fadl dari Allah, gitu. Fadlillah yang luar biasa itu. Dapat ini, dikirimin ini, diberikan ini. Semua itu bukan kewajiban dan Allah nggak mendapatkan keuntungan. Ente dikasih, ente terima kasih, monggo. Nggak terima kasih, monggo. Allah nggak mendapatkan keuntungan. Oh, kalau ente nggak terima kasih Allah rugi dong. Enggak. Itu orang kafir hidup kaya, makan, dapat sehat, siapa yang ngasih? Apa balasannya? Gak ada tuh. Hanya Allah mengingatkan, la in syakartum la azidannakum. Kalau ente syukur, saya tambahin, gitu loh. Ketika kamu kalau dikasih rezeki, Allah alhamdulillah, engkau baik, kasih rezeki, tambahin. Makanya dulu ada cerita, ada orang tukang cukurnya itu tukang cukurnya itu ateis, nggak ngaku adanya Tuhan. Yang dicukur orang Muslim. Ketika cukur dia cerita, oh jenggot, Bapak Muslim ya? Iya. Kok tahu? Itu ada jenggotnya katanya. Pak gimana? Saya mah nggak ada agamanya Pak. Kenapa? Saya nggak percaya Tuhan katanya. Kalau Tuhan itu ada, di dunia ini nggak ada orang miskin. Ya tapi di luar banyak orang miskin, banyak orang susah. Kan Tuhan maha kaya. Tuhan nggak ada. Tuhan tuh nggak ada. Ini kata tukang cukurnya. Katanya disyukur, udah Pak syukur aja, jangan cerewet Pak lah. Cerewet cerita Tuhan segala kayak lo paham Tuhan aja. Udah dipotong selesai. Terus dia ngomong sama tukang syukurnya, saya juga nggak percaya Pak di dunia ada tukang syukur gitu. Kok nggak percaya? Mau ngerti barusan saya cukur gimana sih? Itu bukti masih ada orang gondrong-gondrong di luar tuh. Kalau di dunia ada tukang cukur, ya mestinya kan orang, wah ada yang gondrong dong Pak, rapi semua rambutnya.
Ya nggak begitu, karena mereka nggak mau kesini aja. Kalau kesini ya gua cukur. Ya sama begitu. Orang yang dijadikan miskin karena dia nggak mau mendekat sama Allah, nggak mau dekat sama Allah, nggak mau kembali ke Allah, begitu. Ya juga ya kan. Ini caranya orang itu membatalkan pikiran salahnya seseorang, gitu loh. Jadi orang kadang menggambarkan bahwa Tuhan itu wajib menjadikan sesuatu. Jadi nggak ada kewajiban bagi Allah, nggak ada, karena Allah tidak pernah mengambil keuntungan dari apapun yang diperbuatnya. Terus yang berikutnya, la ta'thira li syai'in minal kainati bi quwwatihi. Hamba itu tidak punya kekuatan apapun untuk bisa menghasilkan sesuatu. Jadi hamba itu punya perbuatan, namanya perbuatan hamba itu ada yang namanya perbuatan tabiat, ada yang namanya elat atau kuwah. Yang namanya elat dan kuwah itu kedua-duanya nggak bisa menghasilkan apapun, karena untuk menjadinya sebuah perbuatan itu tergantung kepada Allah untuk menjadikannya, gitu loh. Allah menjadikan, maka hamba itu baru punya perbuatan, gitu loh. Bukan si hamba yang bikin perbuatan untuk dirinya sendiri, bukan. Kenapa? Karena perbuatan hamba itu, ketika perbuatan itu namanya fi'il elah, maka yang namanya elah itu perbuatan yang nggak punya kemauan. Contoh, kalau ente bergerak, baju kamu ikut bergerak. Ente mauin ya gerak, nggak ente mauin gerak, ya kan? Ya kan? Ente pengen bajunya gerak, ya gerak. Nggak ente pengen ini juga ikut gerak. Ente pakai peci, ketika ente jalan, pecinya ikut. Padahal mau ente maui ya dia gerak, nggak ente maui gerak. Berarti perbuatan kamu itu, perbuatan elah itu di dalamnya nggak ada kemauan. Lah, bagaimana nggak dimaui tapi kok bisa terjadi? Berarti ada yang menciptakan yang lain yang punya kemauan, gitu loh. Jadi kita ini kelihatannya kita ini punya perbuatan, padahal perbuatan itu dibikin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun yang namanya tabiat. Tabiat itu kayak contohnya api, gitu loh. Api itu kalau membakar itu harus ditempelkan. Setelah ditempelkan punya syarat lain lagi, apa? Tidak adanya basah. Udah ditempelin nih, yang mau dibakar basah, bisa nggak? Nggak bisa. Berarti api itu kerjanya bukan atas maunya sendiri, tapi dia punya persyaratan untuk menghasilkan sesuatu. Lah, perbuatan yang demikian ketika bisa menghasilkan, pasti ada yang lain yang menolong, gitu loh. Siapa itu? Yang menjadikan kering, yang menjadikan sesuatu itu tersentuh. Ada yang bantuin nih yang lain, bukan hasil dari dirinya si api itu sendiri, gitu loh. Jadi apapun yang kamu lihat di jagat ini, ketika itu bentuknya sebuah perbuatan yang namanya elat atau tabiat, itu pasti nggak bisa menghasilkan. Nah, kalau hamba kan perbuatannya kasab ikhtiar, Bib. Perbuatannya apa? Kasab. Jadi kasab itu beda lagi dengan apa namanya?
kasab itu perbuatan yang kita punya pilihan. Tapi apa yang kita pilih itu akan bisa terjadi kalau itu cocok sama kehendaknya Allah. Walaupun kelihatannya kita itu punya perbuatan kasab, tapi kasab kita itu tetap nggak bisa menghasilkan apapun, gitu loh. Karena yang namanya kasab itu perbuatan yang butuh alat dan butuh bantuan. Lah, alat dan bantuan yang bantu kita itu perbuatannya dua tadi, elat atau tabiat, gitu loh. Jadi walaupun kita punya kasab, tapi kasab kita itu tergantung sama sama alat. Nah, alatnya itu ketika kita pakai, cara kerjanya alat itu dengan elat atau dengan tabiat. Maka elat tadi ya butuh pertolongan Allah untuk menghasilkan, tabiat juga butuh pertolongan Allah untuk menghasilkan. Jadi walaupun kita kelihatannya punya usaha ke sana kemari, tetap ketika mau menghasilkan butuh pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu. Beda nih sama keyakinannya orang yang di luar Ahli Sunnah. Mereka menganggap perbuatan kita itu bisa menghasilkan dari diri kita sendiri tanpa pertolongan Allah. Seakan-akan Allah itu melepaskan kita. Udah, ente saya kasih kekuatan, udah saya lepas deh. Ente mau kemana kayak, mau jalan kayak, mau ngapain, udah terserah ente dah, gitu loh. Yang penting saya kasih aturan nih, kamu harus begini, 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 gitu. Itu anggapannya orang-orang di luar Ahli Sunnah punya keyakinan demikian, gitu loh. Lah, kita harus meyakini bahwa iya, saya punya usaha, tapi usaha saya tidak bisa menghasilkan kecuali ditolong sama Allah. Kalau usaha kita bisa menghasilkan gimana? Di dunia ini semua orang usaha, Pak. Ya, pengen kaya, pengen pinter, pengen apa lagi? Hah? Pengen jadi caleg, ya, pengen jadi presiden. Usaha nggak? Jadi semua nggak? Umpamanya nih, ada pemilihan lurah yang nyalonin 3, jadi semua nggak? Lah repot kalau jadi lurah semua tiga-tiganya. Ini jadi berapa? Nah, yang nentuin siapa? Yang nentuin jadi satu itu siapa? Harus ada yang nentuin kan? Lah, akan jadi sesuatu itu kalau cocok sama kehendaknya Allah, gitu. Gitu loh. Oh, saya mah pengennya si Anu jadi, apalagi si calonnya pengen banget dia jadi, gitu loh. Sampai dia bayar orang, ngasih sembako, kamu dapat? Pengennya apa? Jadi. Dan dia nggak bisa maksa orang lain atau menentukan siapa yang akan milih dia nggak bisa. Maka jadinya dia nanti ketika cocok sama kehendaknya Allah. Kalau Allah menghendaki yang jadi si A, pasti A jadi, gitu loh. Kalau Allah menghendaki si B yang jadi, pasti si B yang jadi. Jadi di Lauhil Mahfuz tuh udah ada tulisannya tuh, oh lurah Enim yang jadi fulan, sudah ada tulisannya. Bukan terus, oh ini mah karena rakyat yang milih jadi yang dia yang jadi. Iya, sababnya rakyat yang milih, gitu loh. Tapi yang menggerakkan hatinya rakyat,
yang membuat dia itu terpilih itu atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, gitu loh. Nah, mestinya orang yang paham ini, ketika dia nggak terpilih, dia nggak akan stres. Tapi nyatanya rumah sakit jiwa udah nambahin kamar untuk calon-calon yang akan stres. Ada nggak? Kenapa? Dia maksain dianggap usahanya bisa menghasilkan, gitu loh. Dengan dia bayar orang, dengan dia sampai cara curang pun dilakukan, dianggap apa yang dia lakukan bisa menghasilkan sesuatu. Nggak bisa, nggak. Kalau nggak cocok dengan tulisan yang di Lauhil Mahfud yang Allah tentukan, usaha kamu nggak akan bisa menghasilkan apapun, gitu loh. Disinilah kita iman yang namanya takdir, gitu kan. Orang Islam harus iman adanya takdir baik dan takdir buruk. Oleh karena itu usaha kita nggak bisa menghasilkan kecuali ditolong sama Allah, gitu. Kamu usaha jual bakso, jual cendol, jual pakaian, jual pempek, semuanya berhasil nggak? Apa ada yang bangkrut? Lah ya, ketika dia punya modal usaha semua yang dia usahakan pasti berhasil semua. Apa ada yang bangkrut? Ada yang bangkrut. Nggak semua cocok sama kemauannya. Kalau maunya, saya punya modal mau beli gerobak, jual bakso. Begitu jual 2 hari, 3 hari laris. Habis seminggu sepi. 2 minggu nggak ada yang beli, asal pulang dimakan anaknya. Lama-lama modalnya habis. Terus kok nggak jual lagi loh? Habis modal gua, bangkrut. Ada begitu? Maunya dia jual bakso, punya gerobak, laris. Nanti saya mau buka toko, buka cabang. Maunya begitu kan ya? Boro-boro nyabang. Itu loh. Ada yang buka berhasil, cabang. Kenapa? Cocok sama tulisan kehendaknya Allah, gitu loh. Jadi kita ini usaha, betul Allah kasih kita usaha, milih. Tapi semua usaha kita itu tergantung kepada apa yang ditentukan oleh Allah. Kalau begitu saya nggak usah usaha dong, Beb. Yang usaha aja nggak jadi lah, apalagi nggak usaha. Di rumah doang apa nggak tambah almarhum akhirnya ente. Yang ngaji itu nggak pinter-pinter, apalagi nggak ngaji. Lu gimana mau pinter, gitu dong mestinya. Yang nyari jodoh nggak dapat, apalagi nggak nyari, gimana mau dapat jodoh, gitu. Yang nyalek belum mesti jadi, apalagi nggak nyalek, gimana lo mau jadi, gitu loh. Lu jangan terus berarti kalau usaha saya nggak bisa menghasilkan, ngapain saya usaha? Orang usaha itu adalah anugerah. Ente mau nggak? Makan disuapin, tidur doang di kasur nih, kencing dicebokin, berak dicebokin, makan disuapin, mau nggak begitu? Kan enak, nggak usah ngapain ente, di kasur aja gitu. Mau? Lah, daripada usaha nggak punya hasil, udah lu tidur aja, gua urusin, mau nggak? Makan gua suapin, gitu. Cebokin, kencing di situ, berak di situ, gitu. Mau?
Berarti usaha itu anugerah. Ente bisa ke sono, itu enak, indah gitu loh. Walaupun nggak punya hasil. Orang yang nggak punya hasil tapi tahu bahwa hasil itu ditolong Allah, nggak kecewa gitu loh. Yang parah itu yang kecewa ketika dia nggak sadar dan kemudian menganggap hasil dari dirinya ini gitu loh. Begitu dia nggak hasil, ngapain saya udah usaha nggak bisa hasil. Di dalam usaha itu ada nanti nilainya yang lain. Apa? Nilai sabar, nilai syukur. Itu munculnya dari hasil usaha. Ketika kamu usaha kok nggak hasil, perintahnya apa? Sabar. Gitu dong. Kok hasil, perintahnya apa? Syukur. Gitu. Dan Allah yang ngasih ujian. Kapan ente dikasih hasil, kapan kamu nggak dikasih hasil. Nah kalau kamu kok usaha hasil terus gimana? Fir'aun lo jadinya lupa akhirnya. Gua nih kaya. Korun lo jadinya. Korun kaya raya sampai lupa. Kenapa? Gak pernah dibikin gagal sama Allah. Gitu loh. Tiap usahanya berhasil. Hingga dia kaya raya. Akhirnya apa? Menganggap hasil itu dari dirinya sendiri. Gitu. Tapi begitu ada orang kok dikasih gagal, dia udah usaha sekuatnya tapi kok gagal, oh berarti ada penentu yang lain gitu dong. Dan yang nentuin saya mau menguji saya. Oh saya suruh sabar nih. Yang sekarang nggak berhasil, mudah-mudahan yang besok berhasil. Gitu mestinya dong. Bukan memastikan usahanya harus punya hasil, enggak. Makanya ahli sunnah meyakini kita itu punya usaha, tapi usaha kita akan berhasil hanya dengan pertolongan Allah. Kamu masak nih, ambil nasi, ambil beras, ambil apa lagi? Kompor, apa lagi? Masak air, terus beras masukin komplit, udah dicuci, api dinyalain, dandang dinaikin, terus ngapain? Kenapa nunggu? Karena nggak bisa menjadikan. Nunggu dijadikan matang sama Allah. Kalau Allah nolong mateng, kadang angus, kadang mentah. Gitu mestinya. Jadi usaha itu sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Kita bisa usaha ke sono, usaha kemari, walaupun nggak bisa menghasilkan, itu sudah anugerah gitu loh. Karena dari usaha itu kita mendapatkan nilai pahala dari Allah. Mana yang usahanya benar, tetap carinya yang halal. Oh saya mau bib, boro-boro yang halal, haram aja susah bib. Nggak repot lagi nih begini nih. Lah kalau sudah tahu haram susah, halal susah, ngapain yang haram gitu? Bertahan aja di yang halal kan beres. Haram aja susah. Lah kalau sudah tahu haram aja susah, ngapain tetap dikerjain? Udah susah, dosa lagi kan, repotin deh. Kan pikirannya soaknya begitu kan. Ya enak kan, susah-susah tapi kan halal beb. Nah itu mesti begitu. Hasilnya nikmat, hasilnya pemberian Allah, karunia Allah gitu. Ya. Jadi kita itu punya usaha, tapi usaha kita nggak bisa menghasilkan. Ini sifat kerjanya makhluk. Wah, makhluk punya kerjaan dan kerjanya ditolong sama Allah, bukan dari hasil dari dirinya sendiri. Karena yang sering apa? Ketika kita usaha, terus kita menggunakan alat, ente bisa nggak kerja tapi nggak pakai alat?
Bisa nggak? Jadi tiap kamu kerja pasti pakai. Lah, setelah kamu pakai alat, kamu menganggap alat itu yang nolong kamu menghasilkan. Ini yang lebih parah nih. Berarti dia nggak menganggap adanya fi'il elat atau fi'il toba tadi, dia anggap elat dan toba itu bisa menghasilkan, gitu loh. Api bisa nolongin dia bakar, pisau bisa nolongin dia motong. Ini banyak nih orang begini nih. Kalau kamu nggak ngaji akidah, akan menganggap bahwa alat-alat yang saya gunakan bisa nolongin saya menghasilkan sesuatu. Padahal alat itu nggak bisa menghasilkan apapun. Ketika hasil itu ditolong oleh Allah. Kenapa? Segala yang baru itu diciptakan oleh Allah. Apapun perkara yang baru yang tadinya nggak ada terus jadi, itu yang ciptain Allah. Umpama nih, ada A, B, C, D sampai Z. Ini sederajat semua nih, barang baru semua. Tadinya nggak ada terus jadi. Yang A, B, C Allah yang bikin. Yang D bukan Allah yang bikin, itu mustahil. Gitu loh. Kalau begitu, bedanya apa? A, B dan D bedanya bahwa sama-sama baru. Sama-sama mungkin. Kalau A, B, C yang bikin Allah, D yang bikin bukan Allah, berarti A, B, C juga bukan Allah. Gitu. Hukumnya begitu, gitu loh. Karena hukumnya sesuatu itu yang sama, hukum pada perkara yang sama, hukumnya sama. Kalau A, B, C dibikin, D itu sama dengan A, B, C, ya Allah juga yang bikin, gitu loh maksudnya. Nggak mungkin nih, nggak mungkin A, B, C Allah yang bikin, D bukan Allah yang, nggak mungkin. Ketika A, B, C, D itu sederajat, gitu loh. Jadi mau jumlahnya jutaan, kalau dia sederajat, semua yang bikin Allah. Nggak ada yang bikin bukan Allah, nggak ada. Nah, kita meyakini apapun alat yang kita gunakan, ketika punya hasil memunculkan barang yang baru, maka yang baru itu yang bikin Allah. Itu inilah akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan ini kamu meyakini Allah itu Esa. Dialah pencipta segala sesuatu. Kalau nggak begini, kamu mesti mensyirikkan Allah. Ada yang lain yang bisa bikin selain syirik kamu. Tuh, ada nggak yang begitu? Ada nggak? Ada orang yang datang. Bahaya itu. Makanya ini fungsinya kita ngaji biar menemukan maknanya Allah itu Esa. Jangan cuman Qul huwallah dibaca tiap hari, Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad. Tapi hatinya meyakini ada selain Allah yang menciptakan, ada selain Allah yang bisa menolong, ada selain Allah yang bisa menghasilkan sesuatu. Padahal barangnya sederajat, barangnya sama-sama mungkin, gitu loh. Jadi semua perkara mungkin yang berubah menjadi baru, menjadi wujud, yang mewujudkan pasti Allah. Nggak ada yang lain, nggak ada. Ya, nyambung ya. Kalau A, B, C dibikin Allah, tapi D yang bikin bukan Allah, berarti A, B, C juga bukan Allah yang bikin. Berarti Allah lemah. Kenapa? Karena ada satu perkara yang nggak bisa dibikin sama. Sedangkan Tuhan itu kuasa pada segala sesuatu yang mungkin terjadi. Ketika dia perkaranya mungkin, berarti dia semua penciptanya. Gitu loh. Ya, nyambung ya. Terus hudusul alam bi asrihi.
semua yang selain Allah itu pasti barang baru. Ahlussunnah nih. Ini keyakinan siapa? Ahlussunnah wal. Emangnya ada yang nggak begitu, Beb? Ada. Siapa? Wahabi, Mu'tazilah. Apa keyakinannya? Ada hadis Nabi bunyinya begini, kanallah walaisa qablahu syai'un. Adanya Allah itu nggak ada yang mendahului Allah sebelumnya, nggak ada. Jadi Allah itu qadim, wujudnya nggak didahului oleh sesuatu. Tapi kata mereka, oh kalau mendahului nggak boleh, berarti bersama Allah boleh dong. Coba. Mendahului Allah enggak, tapi adanya bersama Allah. Coba. Jadi bagi mereka ada perkara bukan Tuhan dan bukan makhluk, dan dia ada bersama Allah. Coba. Nah untuk apa? Perkara itulah yang nanti akan digunakan Allah untuk menciptakan sesuatu, gitu loh. Jadi alat oleh Allah untuk menciptakan sesuatu. Karena bagi mereka di Quran itu semua ayat yang menunjukkan Allah menciptakan sesuatu itu pasti petunjuknya Allah menciptakan dengan alat. Di Quran Allah menciptakan manusia dari tanah. Wa khalaqal janna min marijin minnar. Menciptakan malaikat dari cahaya. Semua yang di Quran ngomongnya begitu. Bikin ini dari ini, bikin ini dari... Gak ada di Quran ngomong Allah bikin dari gak ada. Gak ada. Gitu loh. Dari situlah mereka pahami apa? Oh, kalau begitu ada yang bersama Allah, tapi dia bukan Allah. Makhluk bukan, Tuhan bukan, gitu loh. Maka dari barang-barang itulah nanti Allah menciptakan sesuatu. Jadilah dia makhluk, jadi ini, jadi itu, gitu loh. Nah, nggak tahu tuh stoknya terbatas atau enggak tuh alatnya tuh. Kalau terbatas berarti bisa Allah kehabisan bahan baku dong. Nanti kalau alam ini diciptakan sampai masa yang nggak ada habisnya, bahan bakunya bisa habis dong, gimana terus? Akhirnya kayak manusia kehabisan energi, ya, sumber energi kan ya. Sekarang lagi musim ya. Maka harus mencari energi yang lain, gitu loh. Bensin habis, berarti motor kamu nggak bisa jalan, berarti harus nyari cadangan selain bensin. Apa? Minyak tanah, Nah kalau Allah kok begitu, nanti bahan yang Allah bikin habis, berarti Allah nggak bisa bikin lagi gitu. Ini gimana pikirannya coba? Maka dikatakan di sini khudusul alam bi asri, semua yang selain Allah pasti baru. Nggak ada yang bersama Allah, nggak ada. Gitu loh. Karena Allah menciptakan itu dari nggak ada. Tapi di Quran begitu, Beb. Ya, walaupun di Quran begitu, tetap yang namanya perkara itu semuanya dijadikan dari nggak ada jadi ada, gitu loh. Tanah, Allah jadikan tanah, mana bumi. Maka dari tanah itu Allah ambil bikin manusia. Allah bikin api, Allah bikin cahaya. Dari cahaya itu Allah bikin malaikat. Dari api Allah bikin setan. Jangan kamu pikir Allah itu kalau bikin pakai alat. Contoh,
Nabi Adam dibikin dari apa? Jadinya apa? Manusia isinya apa? Tulang, daging, darah. Ya, sama nggak ini? Siti Hawa dibikin dari apa? Tulang. Jadinya apa? Daging, tulang, darah. Kamu dibikin dari apa? Mani, keplek-keplek. Jadinya apa? Sama. Berarti Allah itu kalau bikin nggak butuh alat gitu loh. Karena apapun yang mau Allah bikin jadinya sesuai kemauannya Allah. Gitu loh maksudnya. Lah, Allah gandengkan di Quran dengan bikin manusia dari itu hanya sababul adi namanya. Bukan hakiki. Hakikinya Allah nggak butuh itu. Mana buktinya? Tuh bikin manusia dari tanah jadinya begini, dari tulang jadinya begini, dari mani begini. Lah, kalau Nabi Isa dari apa? Dari apa? Mani. Mani siapa? Tulang. Tulang siapa? Tanah. Tanah mana? Ya jadi Nabi Isa muncul tuh. Gimana sih? Ya. Jadi harus begitu pikirannya. Lah kalau kamu bikin maunya, saya mau bikin tempe, bahannya semen, jadinya apa? Batako. Kalau bikin tempe bahannya tanah liat jadinya genteng. Bikin tempe pakai kedelai, nah baru jadi tempe. Kan berarti kamu itu kalau kerja butuh alat. Nah itu begitu mestinya. Kalau alatnya beda hasilnya, ini Allah nggak begitu. Bikin dari tanah hasilnya itu, dari mani hasilnya itu, dari tulang tuh, dari batu onta Nabi Soleh jadinya apa? Onta. Disembelih, disate juga sama gitu loh. Bukan terus ini onta keras banget dari batu, nggak ada. Tetap dagingnya daging, darah, tulang gitu loh. Tandanya Allah bikin nggak butuh alat. Allah ciptakan dari nggak ada menjadi. Lah adapun yang diberitakan Allah itu hanya asbabul adi sunnatilahnya. Ketika kamu ngomong, kamu dibikin dari apa? Oh, gua dari tanah, gitu loh. Oh, saya dari, menunjukkan kemuliaannya beda-bedanya makhluk. Makanya setan ketika suruh nyembah manusia, tunduk manusia nggak mau. Kenapa? Dianggap bahannya lebih baik daripada manusia. Ya Allah, Adam dari tanah, apa mulanya tanah sih? Mulia saya api, gitu loh. Jadi dibikinnya dari sesuatu tanda beda keadaannya, gitu loh. Nyambung nggak? Ente punya motor, bahannya besi, sama Raja Brunei bahannya emas, bagus mana motornya? Kenapa? Kan sama motornya. Nah beda bahan gitu loh. Mahal mana? Besi. Iya kan? Jadi Allah diciptakan dengan beda-beda bahan untuk menunjukkan kualitasnya. Lah, Iblis menganggap kualitas dirinya lebih hebat dari, padahal nggak begitu. Allah mau menunjukkan di antara kamu nggak ada yang lebih mulia kecuali ketakwaannya kepada Allah. Itu nggak bisa ngomong, oh bahan saya lebih mulia. Saya darah biru. Itu darahnya kotor. Darah haid dulu ya. Wah darah haid dia. Repot. Nggak ada gitu loh. Jadi tingkat-tingkat kemuliaan itu karena bedanya bahan nggak menunjukkan lebih mulia dari yang
lainnya. Mana yang lebih mulia, itu yang Allah kehendaki. Oh, ini dimuliakan. Nyambung nggak? Jadi nggak ada yang bersama Allah, nggak ada. Semua yang selain Allah baru gitu. Jangan ikut pahamnya orang-orang yang keblinger nih akalnya nih. Makanya disebut namanya salah salah pikir, salah milih, salah pikir gitu ya. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dijadikan Allah orang-orang yang punya paham yang benar, punya paham yang lurus, punya paham yang sesuai dengan para ulama, paham yang diridhoi oleh Allah, yang bawa kita selamat dunia sampai akhirat insya Allah. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة لكل حوبة واستر لنا عوراتي وأمن رأتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تعزيز والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.